radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kagak bawa kitab itu ibu-ibu. Tinggalan kitabnya. Ya Allah. Mau-maunya ngaji ya. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, ma ja'ala Allah ta'ala al-mubaha illa tanfisan li bani as-sayyidi Adam alaihi salatu wassalam min masyaqqati taklif hina rakaba Allah ta'ala fi dhawatihim al-malala min at-taklif. Walau anna Allah ta'ala lam yuraqib bi dhawatihim al-malala lam yusyari' lahumul mubah kama fa'ala bil malaikah li'annahum la ya'rifuna lil malali ta'man falidzalika kanu yusabbihuna al-laila wan nahar wa la yafturun. Udah diam bu cetom aja ya, udah dimulai ngaji ya Allah. Diam bu. Ali Al-Khawas ini guru kepada Al-Imam Sya'rani ya. Beliau berkata, tidaklah Allah menjadikan yang mubah itu melainkan untuk tanfis. Tanfis itu kinayah daripada melepas lelah ya. Bagi manusia, anak Sayyid Bani Adam, yakni bagi manusia, melepas lelah daripada keletihan taklif melakukan ibadah. Karena hidup ini taklif, bukan hanya taklif syar'i, ada taklif takwini. Kita akan diciptakan oleh Allah dan tunduk kepada kehendak Allah, itu taklif sebetulnya hakikatnya. Tapi yang dimaksud di sini adalah taklif syar'i, perintah ibadah. Ibadah ada dua, ada ibadah mahdhah, murni ibadah, seperti yang diberitakan dalam Al-Quran secara qat'i ya, terutama yang menjadi bangunan agama kita, sholat, puasa, zakat, haji. Dan kemudian yang disebut ibadah umum. Tapi jangan dibedakan bahwa ini lebih penting daripada itu, bukan ya, sama saja. Kita berbuat baik kepada orang, pada hakikatnya berbuat baik kepada Allah. Kalau lihat orangnya sebel ya, kayak bini melihat suami sebel ya. Ya. Mana jelek, mana susah, mana penakut ya, mana nggak punya duit mulu, itu masih pengen kawin lagi. Itu laki-laki kurang ajar, kan nyebelin. Kalau kita ngelihat suami nggak jadi ibadah ya, nggak jadi, tapi ngelihatnya Allah. Nah ini namanya ibadah. Kita berbuat baik kepada orang kalau bukan karena ngelihatnya Allah, yang disebut ikhlas karena Allah, itu nggak jadi ibadah, nggak jadi ibadah. Ibadah itu amalan yang dilahirkan atau yang muncul, yang timbul dari iman. Allah nyuruh nih, Nabi nyuruh nih, itu jadi ibadah. Makanya kenapa orang kafir kan sama berbuat baik kayak kita, tapi kenapa dia nggak jadi ibadah? Karena dia melakukannya untuk kemaslahatan dirinya. Kalau kita beribadah, kemaslahatan juga terpenuhi, terjamin. Plus ada cirinya, ibadah nanti ada balasannya di akhirat. Sebetulnya balasan itu bukan karena kita melakukan ibadah, bukan. Allah memberi itu tanpa alasan ya, karena keperluan kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Maka berbuat baik kepada orang sebetulnya membahagiakan kita. Ini memang enggak ya, lu bang kalau enggak punya bini gua lu jadi ya, jangan hilang jadinya ibadah kita. Kudunya mah ketika kita ditempatin di tempat yang taat, itu kan taufik dan hidayah Allah. Kudunya mah bersyukur. Ya Allah,
laki saya biar galak-galak ya, saya tetap baik oleh Allah, ditakdirin taat baik. Jadi mikirinnya nggak orang, mikirinnya diri sendiri. Ini ibadah, namanya ibadah nih. Kalau bukan begitu rohaninya, hakikatnya meskipun sama, zahirianya lahirnya enggak. Makanya boleh jadi kalau ya kiai dulu ngomong ibadah tai, nah ini yang tai ini yang ibadah kayak kita gitu. Salat tai gitu. Sampai kiai tai juga. Ya, ada tai udah kita udah. Nanti yang maksudnya yang bukan dengan Allah dan karena Allah. Nah maka Allah ciptakan yang boleh, ya, itu menjadi tempat hiburan kita dari keletihan melakukan ibadah taklif. Ya. Di mana Allah telah menerapkan gitu. Pada diri-diri manusia itu ada sifat namanya malau, bosan. Jadi sifat bosan Allah ciptakan itu bukan buruk, itu hikmah. Ya. Dengan begitu maka kita ngasok. Gitu. Maka karena Allah letakkan sifat bosan, Allah ciptakan mubah. Sesuatu yang tidak Allah, mubah itu apa? Sesuatu yang tidak Allah berikan pahala dan tidak Allah berikan dosa. Tidak dianggap itu sebagai ibadah, tidak juga dianggap sebagai maksiat. Nah, justru kalau para aulia itu dia ingin semuanya ibadah, hatta dalam urusan mubah. Maka ibadah yang paling ringan katakan di masalah-masalah yang mubah, hatinya ingat Allah. Udah. Kan ingat enggak ada ekspresi fisik. Kalau zikir yang dimaksud ingat lidah itu malah lagi mengisi waktu agar mempunyai nilai pahala di surga nanti. Itu bacaannya. Belum tentu orangnya mah ingat. Ilallah, la ilaha illallah. Ya, belum tentu orangnya mah ingat. Ya, pikirannya mau kemana tahu sama ngantuk-ngantuknya. Ya. Ilallah, la ilaha illallah. Ada yang sampai belum tentu ingat. Malah yang ada ke bawah pikiran. Ya. Pingsan misalnya. Belum. Orang ingat enggak begitu. Ya. Saya memberikan contoh. Orang ingat itu kayak orang lagi ingat sama demenan. Ada. Misalnya demenannya namanya Aisyah misalnya. Ada orang Aisyah ada, nggak ada. Kalau udah ingat banget mah diem aja, ya. Apalagi kalau lakinya punya bini ya, dia demen sama Aisyah yang lain misalnya, itu diem di rumah. Kenapa bang? Enggak. Itu lagi ingat demenannya. Udah nyesek banget. Kapan bini taunya? Pas tidur ngigok. Aisyah. Baru ketahuan tuh. Ngigok. Orang bininya namanya Maryam. Nyebutnya Aisyah. Ya Bu ya. Ingat itu tuh keluar dari cinta. Ya, sehingga orang wali ngomongnya begini. Kalau orang nggak punya cinta di hatinya, ya, nggak punya cinta di hatinya, nggak bakal ingat Allah meskipun dia sembahyang dan baca Quran. Enggak. Tapi kalau ada cinta, meskipun lagi di mall, ingat baik. Karena ingat itu ya adalah cahaya yang timbul dari cinta. Gitu. Nah, maka ya, saya pernah
bilang mungkin ya di pengajian, para wali itu justru yang diperhatikan adalah masalah-masalah mubah. Ya, masalah-masalah mubah. Makanya para aulia itu ngomongnya begini ngakunya, nahnu qaumun ya'budunallaha bila malalin wala kalalin wala kasalin wala ta'bin wala futurin. Para wali ngomongnya begitu. Saya ini orang-orang golongan orang yang beribadah, nggak ada bosan, nggak ada boring, nggak ada capek, nggak ada. Karena cinta, ada orang melakukan sesuatu dengan cinta capek. Kagak. Nah, kita makin nggak cinta, jadi bawaannya terpaksa baik. Ya, berat-berat sholat ya. Ya kan agak cinta. Bu, jangan ngomong baik bu, mesti ngomong baik ya. Keluar ngomongnya keluar kan, abisin masuk lagi ya. Wah ya. Penasaran banget pengen ngomong di tempat ngaji itu ya. Penasaran kalau nggak ngomong, ya mati nanti. Sedih. Andaikan Allah tidak menerapkan di dalam diri manusia sifat-sifat bosan, maka Allah tidak mensyariatkan kepada mereka mubah. Ya. Jadi di dalam hidup kita ini Allah memberikan aturan. Ini haram nih, ini wajib nih, ini sunnah nih, dan ada yang dinyatakan mubah. Padahal kalau secara hakikatnya mengubah semua. Tapi Allah bikin namanya syariat, aturan, haram, wajib, makruh, ada mubah. Bagian mubah ini untuk apa? Untuk bagian karakter manusia yang terdapat sifat bosan. Ini bosan ini keluar dari tabiiyatul bashar, fisik nih. Kalau rohani mah gak ada bosannya. Fisik doang ada bosannya karena ada capeknya. Ada waktunya tidur, ada waktunya makan. Nah karena ibadah yang dilakukan hakikatnya rohani yang ibadah. Tetapi kan rohani itu ya dibungkus oleh jasad. Jasad ini yang punya sifat bosan. Maka disyariatkan oleh Allah ada bagian untuk nafsu namanya, untuk jasad, yaitu mubah. Ya. Nggak ada orang meskipun wali banget on 24 jam fisiknya. Maka sehingga dikatakan dawamul hal minal muhal. Fisik yang terus menerus dawam, istiqomah itu mustahil. Yang istiqomah itu adalah rohaninya. Ya. Rohaninya yang istiqomah, fisiknya enggak. Istiqomah itu bukan fisik. Kalau kita makan istiqomah itu begini, istiqomah itu gak mana-mana, itu istiqomah. Oh iya, ya itu memang secara umum begitu, pandangan awam. Istiqomah diam di rumah, nggak ngapa-ngapain, yang nggak kerja, di rumah baik, gempor itu mah. Nah kalau bininya banyak ada di mana-mana, lah bagaimana nggak kemana-mana? Nah iya, gempor gilir mah digorong ya. Artinya istiqomah itu ini batin. Bersama berpihak kepada Allah, itu istiqomah namanya tuh. Istiqomah itu berpihak kepada hak, bukan kepada rupa fisik. Siapa ya, di mana dia bersama hak, bukan bersama orang. Meskipun saudaranya, meskipun istrinya, meskipun anaknya, jika tidak hak, maka tidak bersama. Itu namanya istiqomah. Kalau yang diam di rumah mah istiqomah.
Ya. Udah dikomain sama istrinya. Untung nggak mati, baru koma doang. Nah maka itu sebab ada bagian untuk fisik kita. Coba kiai tua dulu, biar katanya ya, ingat Allah, ada waktunya dia ngedengerin sandiwara Brahma Kumbara ya. Ya. Radio dia punya radio kecil, lagi ada tetamu pas jadwal Brahma Kumbara, ntar ya masuk ke dalam dengerin Brahma Kumbara. Kan 15 menit, tamu ditinggal 15 menit, dia ngedengerin Brahma Kumbara. Ya karena kalau tamunya kenal malah dengerin bareng-bareng di sini. Wah, mending ngedengerinnya diam, ribut dia. Jadi itu kan ubah, ada bagian untuk fisiknya. Tapi rohaninya, jika para awliya nggak pernah berhenti, nggak putus. Ya, kita mah jangankan nggak dengerin Brahma Kumbara, sholat dia kagak nyambung sama Allah. Ya, mau ditambahin lagi Brahma Kumbaranya lah habis pisan ingat Allah. Iya kita mah jangankan lagi memenuhi keperluan fisik, mubahat, syahwaniyah. Lagi katanya untuk bangunan ibadah rohani, salat, zikir, tetap khusyuk banget zikir. Lamun orangnya mah. Lamun, bukan kayak tafakur lamun, zikir tidur. Karena ibadah itu rohani. Apa maksudnya ibadahnya rohani? Keyakinannya sudah sampai ke dalam bentuk ma'rifat atau syuhud kepada Allah. Jadi ketika melakukan sesuatu keluar dari syuhudnya. Kayak orang punya demenan, kemana baik ingat demenannya. Ya. Di kampung demenannya misalnya ada masjid model kayak gini, pergi kemana-mana itu masjid kayak kampung Ceger, kan lah benar nggak? Ya, beda. Kayak kampung Ceger deh, karena demenannya orang Ceger misalnya begitu. Ya. Itu namanya cinta. Itu awliya Allah. Wali kan kekasih namanya. Baik. Nah maka disyariatkan oleh Allah mubah untuk manusia itu. Ya. Nah, kalau Allah tidak terap ya pada zat sifat malal, zat makanya jasad, maka Allah tidak syariatkan sifat mubah seperti yang dilakukan oleh Allah kepada malaikat. Malaikat itu nggak ada jasadnya. Dengerin Bu, wujud itu ada, jelmaan Allah, ciptaan Allah maksudnya. Wujud ada dua, ada yang berbenda, ada materinya, dan yakni maddah, ada bendanya, dan ada muddah, ada masanya. Ya kan? 70 tahun mati. Nah, ada wujud ini ada. Ada wujud yang enggak ada bendanya dan enggak ada masanya. Itu yang diciptakan ya, dari roh seperti malaikat, cahaya, jin, api. Ini enggak ada bendanya. Jin itu enggak ada bendanya, enggak ada sosoknya. Ya. Enggak ada bagian bendanya, enggak ada. Dia memang bahannya adalah cahaya. Kan api dan nur kan enggak ada bendanya. Sama cahaya ini dengan roh kita, malaikat sama. Enggak ada bungkusannya dia. Maka enggak ada sifat bosan. Maka malaikat tidak diberikan hukum ubah. Malaikat ibadah, udah ibadah begitu baik. Diciptakan oleh Allah untuk baca tasbih, udah baca tasbih aja. Kalau duduk aja udah. Kalau ruku aja. Kalau sujud aja. Nah istiqomah. Nah kita istiqomahin rohaninya. Di mana kapan baik, sama siapa baik, ya. Karena Allah melakukan itu istiqomah. Gak ada pilih kasih.
aulia Allah itu diserupakan malaikat. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah orang yang lebih baik daripada bariyah makhluk. Ya, maka termasuk semua malaikat, jin, ya, orang-orang yang saleh itu lebih baik dari mereka semua. Liannahum, karena malaikat itu la ya'rifuna lil tam'an lil malaik. Dia enggak ngerti rasa bosan, enggak ngerti. Malaikat enggak ngerti rasa bosan. Orang yang dominasi rohaninya kuat kepada fisiknya enggak ada rasa bosan, Bu. Ya. Orang lagi demen sama orang ada bosan. Iya, datang dia kedemenannya, udah bosan amat kan lu kan ya lah orang. Ya. Sama bini bosan, Pak? Bosan kan? Jujur banget, Pak. Ya Allah. Jujur banget, Bapak ya. Lah kalau itu emang bosan? Sama banget. Ada duitnya enggak? Iya. Kalau duitnya ada mulu mah orang bosan-bosan. Orang. Oleh karena itu kita tuh sama bini ya ada berantemnya untuk apa itu? Untuk ngapus sifat bosan. Iya. Coba laki bini kalau habis berantem itu tidurnya berdua enak. Ya Pak ya. Iya. Kalau nggak habis berantem mah ada baik. Itu hikmah namanya, hikmah. Jadi enggak. Yang Allah ciptakan itu Bu ya, enggak ada yang buruk. Jangan sekali-kali memandang buruk kepada ciptaan Allah. Apapun, meskipun kafir. Enggak ada yang keluar, timbul, muncul dari selain Allah. Enggak ada Tuhan yang bikin makhluk di dunia ini, enggak ada Tuhan lain, Allah semuanya. Orang benci kepada orang itu sifat buruk yang ada dalam dirinya. Bukan karena dia berbuat buruk. Bukan orang itu berbuat buruk, dia saya benci. Yang ada juga benci karena Allah. Apa benci karena Allah? Ya, bencinya sudah dinominasi oleh rohani. Karena kalau tidak ada rohani, memang mereka ini punya sifat buruk. Arti buruk bukan sifat rohani, sifat fisik. Secara hakikat buruk ini tidak buruk karena ciptaan Allah. Hati-hati. Ada salah satu perkataan Kiai dulu, saya sampai kerekam itu menarik bagi saya. Beliau pernah berkata begini, kalau saya benci sama orang, ibadah saya gak diterima sama Allah. Berani bikin taruhan begitu. Orang anggapnya katanya saya benci, enggak. Tapi kasihan. Kalau saya benci, ya Allah, jangan terima ibadah saya. Bukan kalau, tapi dia mohon. Itu kerekam ya, kata-kata itu. Dan mempengaruhi pikiran saya selama ya saya ingin ngaji, ingin bener kayak orang. Ingat kata-kata itu. Ternyata begitu dilihat perkataan para aulia, ya Allah, orang yang nggak ada benci dan gampang memaafkan. Karena sifat-sifat buruk itu keluar dari nafsu fisik. Maka mereka dikatakan para wali itu seperti malaikat. Bahkan malaikat hormat. Malaikat itu apabila kita punya sifat-sifat dia, kenal. Umpamanya ada di ruangan gelap, tiba-tiba ada cahaya. Seperti begitu kenalnya. Apa itu ya? Samperin, karena cahaya itu kan dia. Kenal kan? Apa yang ada pada kita kenal. Kenapa kita jadi buruk sangka sama orang? Karena kita punya keburukan di dalam kita. Kenal itu, kita kenal. Kalau nggak ada sifat buruk, nggak ada sangka buruk, nggak keluar. Itu bocah sama saya jahat banget karena dia jahat sama orang itu. Udah gitu aja, gampangnya. Kalau dia yang nggak ada sifat jahat, nggak keluar.
Biar sampai udah dimatiin dia sama orang, nggak keluar jahat, nyangka jahat itu. Orang mau bodoh, jahat enggak, dia kan sifat dia. Itu para wali namanya. Walidzalika kanu, oleh karena itu mereka malaikat itu yusabbihuna laila wan nahara. Ya, wala yafturun, dan tidak lemah-lemah. Nah, orang yang rohaninya sudah menjadi wilayah Allah, maka disebut wali. Sudah mempunyai sifat-sifat mulia, ruhnya itu hidup. Ya. Karena as-sabru nurun, al-imanu nurun, az-zuhdu nurun, wal ikhlasu nurun. Akhlak itu nur. Kalau itu sudah jadi karakter ruh dia terang. Malaikat kenal. Makanya ampe cerita malaikat pengen ziarah kepada para nabi-nabi, para rasul-rasul. Ya. Nah, para wali itu tidak tidur jiwanya. Arti tidak tidur selalu mengenal Allah. Karena orang yang tidak punya ilmu itu dianggap mati. Dan tidur itu mati kecil. Ya. Kita malaikat tidur, apalagi tidur marah. Qala walamma kana al-qaumu min sya'nihim al-akhdhu bil azaim duna rukhas litaraqqi. Maka ketika golongan sufi itu, ya, di dalam segala perilakunya mengambil azaim, azimah, bukan rukhsah, adalah tujuannya untuk meningkatkan rohani. Yang disebut meningkatkan rohani itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu dengerin, dekat kepada Allah itu bukan membangun bilangan ibadah fisik, bukan. Zikrnya dibanyakin sampai 2 juta, ya. Ibadahnya bukan. Akhlak, ya, itu taroki. Taroki itu, ya, meningkat, naik. Karena secara logika Allah itu di atas segala sesuatu. Jadi tarakiyah itu untuk dekat kepada Allah. Makanya Nabi pernah bersabda begini, aqrabun nasi manzilatan minni yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku kedudukannya di hari kiamat, yang paling baik akhlaknya. Jadi dekat itu sama. Jika kita punya sifat yang sama mulianya dengan sifat Allah, makanya dekat. Ya, bukan ngebengkakin atau mengakumulasikan bilangan jumlah ibadah, bukan. Makanya para wali itu ngomongnya biar dikit, asalnya itu tuh. Nah ini udah dikit, gak punya asal. Ya. Udah gak ada, dikit dia, asalnya kagak. Itu maksudnya. Kama huwa ma'lumun min ahwalihim, sebagaimana sudah diketahui, ya, daripada ahwal mereka. Ahwal itu keadaan jiwa mereka. Azimah itu sesuatu yang dilakukan, ya. Azimah itu melakukan sesuatu yang paling afdol. Itu azimah. Afdol itu yang paling prioritas untuk dirinya. Maka keabdolan seseorang satu dengan lainnya berbeda berdasarkan tingkat prioritas. Prioritas apa, Bu? Bu? Pengutamaan, ya. Pengutamaan. Misalnya begini, orang kaya, ibadah yang paling afdol bukan puasa. Misalnya ada orang kaya puasa Senin Kemis, dia mulai, tapi pelit. Ya, dia belum ibadah.
Coba. Bagaimana dia nggak sempat puasa, nggak sempat qiyamul lail, tetapi dia dermawan kepada orang. Udah ibadahnya tuh. Itu yang azimah bagi dia, dan itulah yang afdal bagi dia, dan itulah yang prioritas bagi dia. Itu namanya ihtiyati. Itu hati-hati. Orang sufi, orang yang sedang bertarekat, apa azimahnya? Melawan nafsu. Ya. Kalau bagi pemula, dia mengutamakan zikir, lidahnya itu, karena dia sedang membangun jiwa agar timbul ingat jiwa, bukan dari pikiran. Nah, maka azimahnya itu adalah yang paling prioritas. Seorang lagi ngaji, jangan pikirin bagaimana nyari duit nanti ya. Loh. Ya. Yang dipikirin bagaimana menuntut ilmu dan dapat mengamalkannya. Sudah itu. Prioritas dia di situ. Itu yang paling afdal bagi dia. Itulah azimah. Secara umum. Ada juga bagi syariat. Itu sebab para sufi itu selalu mengutamakan yang azimah. Seperti misalnya kita ngelihat Kiai Ceger, kalau pergi kemana ge kagak mau jamak kosong. Itu rukhsah. Dia ngambil azimah sholat di tempat. Ini yang afdal. Namun di dalam tarekat, ini kalau dalam hukum kan ada ikhtilaf. Itu kata Imam Syafi'i doang. Kata imam yang lain kagak. Bahkan kalau menurut Imam Hanifah, Abu Hanifah, kalau orang pepergian kagak ngambil rukhsah, dosa. Kenapa? Karena kata kitanya sok banget loh sama Allah udah dikasih. Mudahan pakai belagu banget begitu kalau. Tapi kata Imam Syafi'i enggak. Yang afdal itu sebab orang sufi itu ya kebanyakannya mazhabnya Syafi'i karena cocok sama apa pembawaan tarbiyahnya, pendidikannya, sehingga dikenal di dalam kitab-kitab itu dalam perbincangan orang sufi, kullu sufiyin syafi'iyun, di mana ada negara yang di situ banyak mazhab Syafi'i, berarti di situ banyak sufi. Setiap ahli bait Syafi'i, maka setiap Syafi'i berarti sufi. Setiap ahli bait sufi. Sampai begitu, karena yang melihat aglabiyah, ya, majority. Nah, oleh seorang sufi itu yang azimah itu dijadikan madatut tarbiyah, materi mendidik muridnya. Maka tidak sama ada guru tarekat yang mengambil puasa bagi muridnya. Lu puasa Senin Kamis, bukan sholat jamaah. Ini yang dijadiin azimah. Ada qiyamul lail seperti tarekat Ba'lawiyah, para habaib. Ya. Dia menjadikan azimah qiyamul lail antara 6 sampai 12 salam. Kudu seorang murid itu. Beda-beda. Adapun hukumnya rukhsah azimah ada di fikih. Oleh orang sufi dijadikan azimah di dalam tarbiyah sufiyah. Mungkin dalam fikih ada yang tidak menjadikan azimah. Ya, itu rukhsah. Karena kaitannya adalah untuk mendidik nafsu. Bahkan secara detail, sebenarnya seorang murabbi mengazimahkan sesuatu kepada muridnya sesuai dengan keadaan jiwa muridnya. Mana yang perlu ditekankan. Seperti misalnya Nabi mengatakan kepada seorang sahabat, andaikan engkau mengekalkan qiyamul lail. Ini metode tarbiyah. Kalau dibawa kepada meja hukum,
Ini azimah. Kenapa sesuatu yang orang lain memandang rukhsah, kenapa dia jadi kudu utama? Ini azimah ini sebagai bentuk pendidikan bagi orang itu. Asalnya begitu. Maka akhirnya kiai juga dulu mengatakan kalau dia ngerti ilmunya nggak apa-apa. Yang kagak ngerti ini, ini yang dimaksud dengan istilah i'tiqadus sufiyin. Akidah, keyakinan, i'tiqad orang sufi. Bukan tauhid, bukan akidah itu. Sesuatu keyakinan yang dilakukan oleh dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu i'tiqadat. Talabu minal muridina al-amala ala taqlilil mubahat. Itu maksud azimah. Para sufi meminta murid-muridnya itu beramal di atas mengurangi hal yang mubah. Talabu minal muridina al-amala ala taqlilil mubahat. Juddah. Kurang yang mubah. Maka selalu di dalam tasawuf disuruh muridnya itu dalam kesempatan apapun zikir. Nggak boleh ngikutin orang yang banyak buang waktu. Itu tarbiyah. Karena orang begini ya, kalau diharam udah nyata, kagak boleh udah jangan nggak ada. Orang mendidik diharam nggak ada. Kamu jangan minum, kamu jangan zina. Ini pendidikan nggak ada. Orang nggak dididik juga itu kok perlu dijauhin. Tapi pendidikan diubah. Malam-malam jangan pada ngobrol, udah pada zikir. Nah, emang kagak boleh ngobrol, nggak boleh baik. Mubah itulah dididik. Kenapa? Karena orang melakukan mubah, melakukan haram dengan nafsu. Yang dididik adalah karakter nafsu. Saya sering umpamakan begini. Seorang berhubungan dengan istri halal, ya kan? Pakai nafsu enggak? Pakai. Orang berzina dengan perempuan lain haram, pakai nafsu enggak? Pakai. Karena sama-sama pakai nafsu. Nah maka dididik dimubah untuk menundukkan nafsu agar dia mampu mengalahkan nafsu. Ketika menghadapi yang haram sudah menang. Maka Sayyidina Abu Bakar pernah berkata, taraktu sab'ina mubahan li ajli haramin wahid. Saya tinggalkan 70 yang mubah demi bisa menjaga dari satu haram. Enggak orang seperti disiplin hidupnya. Enggak aur-auran gitu, berantakan. Ibu di rumah melihat sinetron berapa kali sehari? Ngobrol sama tetangga berapa kali sehari? Mama kalau nggak apa-ngapain tidur-tiduran itu berapa kali? Nah kan itu mubah dulu ya. Tapi itu mengikutinya dengan nafsu. Ntar begitu ada larangan haram, nggak mampu melawan nafsu. Karena tidak dikuasai di saat boleh. Ya, maka tinggalkan di boleh-boleh itu. Nanti kuat nafsunya. Bahkan isi dengan ibadah. Ini azimah maksudnya. Misal, ada ngaji, ada sinetron. Kira-kira mana Bu yang diduluin Bu? Karena mengubah kan? Karena mengubah. Kalau bapak-bapak bola, gembrak kalau ngaji itu kalau ada bola bapak-bapak itu gembrak. Sama baik. Dan nonton bola emang wajib. Sunnah.
Makruh iya. Ya, ulama ada yang mengatakan makruh. Kecuali nonton bola, bolanya ditaruh di atas kursi, baru nggak makruh ditonton. Wa yaj'aluna makana dzalika ta'atan. Maka tempat mubah itu diganti menjadi tempat taat. Ada pahalanya. Ada orang main gaplek, harapan kagak taruhan. Iya emang, nggak haram. Ya. Kan boleh, kan mubah tuh. Tinggalin. Karena pakai nafsu. Lama-lama kan. Kalau sering main sekali-kali mah. Nah, udah kalau udah sekali-kali itu. Itu yang dikatakan tidak boleh kompromi. Gitu. Ini namanya, artinya azimah yang dimaksud di tempat yang mubah tetap baik dia mah melakukan taat, maka azimah. Contohnya, rukhsah kan boleh, enggak dia mah. Ya, saya tetap sembahyang. Enggak jamaah khusar. Seperti itu. Itu untuk tarbiyah. Paham ya? Paham. Karena tetap enggak terlepas dari hukum fikih juga. Cuman dia ada proses tarbiyah. Itu yang perlu dipahami. Ya. Maka orang yang nggak ngerti hukum, kiai atau fikih itu tahu toh. Ya. Tapi ini ada medan tarbiyah. Ente cuma baca teks, nggak tahu bagaimana bikin orang taat itu bagaimana. Pakarnya itu mereka para aulia, ya, dari golongan sufi. Dia kira ibadah apa tahu? Baca digerakin badannya, bukan. Bocah gitu bisa begitu. Ya. Itu tarbiyah namanya. Fa idza lam yajidu ta'atan nawaw bil mubahi. Kalau nggak ada taat, dia niat kepada yang mubah itu seperti ketika makan, ketika ngomong, ya, khairan untuk kebaikan. Ya, kat tuqawi alal ibadat, untuk memperkuat ibadah. Kita makan kan setiap hari mubah. Ya, tapi niat saya makan ini agar saya kuat beribadah. Jadi pahala tuh. Tidurnya untuk bangun malam. Tidur dulu saya capek. Contoh sebetulnya, contoh misalnya ada tidur-tidur yang makruh. Habis asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya itu ya, makruh tidur. Habis subuh sampai terbit matahari itu makruh tidur. Paling enak emang tidur situ. Ya. Tetapi kalau misalnya orang yang bekerja lembur atau banyak waktu dia bekerja, dia perlu istirahat. Tidak ada waktu istirahat, melainkan yang dimakruh-makruhkan itu baru boleh. Gak ngapa-ngapain, tidur aja. Nah kalau yang gak ngapa-ngapain, jaga di tempat-tempat yang makruh. Itu tarbiyah juga kepada pendidikan kepada jiwa. Ya. Tetapi dia misalnya mau melek sampai malam, belum tidur siangnya, maka dia boleh tidur maghrib sampai isya, karena dia malamnya ntar mau dipakai. Jadi kondisi itu boleh. Dan itu tidak akan mempengaruhi buruk kepada fisik. Kan dimakruhkan itu karena ada faktor yang salah kepada fisik. Bikin kepala puyeng, bikin makin capek. Kalau rohaninya lemah, tidak mampu mengatasi, mengendalikan keadaan fisik. Kalau hatinya kuat mah gak ada masalah. Mereka sakit baik para wali mah tetap ibadah ya. Kita mau nggak sakit jadi sakit-sakitin. Gue capek banget ini ya. Kenapa emang? Ntar mau pergi. Ntar capeknya sudah mau istirahat baik karena memang jiwanya lemah. Ya. Saya melihat artinya para orang-orang soleh, para guru-guru mulia baru datang dari mana-mana, waktunya ngaji. Orang masih ragu apa? Malah dia mah suka. Ngaji nih. Nah, kena rohani. Nah,
belajarnya itu di waktu mubah. Coba ibu-ibu saya tanya, 24 jam itu, ya 24 jam, kebanyakannya nggak ngapa-ngapain, apa ngapa-ngapain? Bagaimana nanya saya? Artinya ada nggak 24 jam itu punya wirid, punya kebiasaan untuk melakukan ibadah? Kalau sholat wajib mah memang itu nggak usah dibicarain. Kali dia mulai atau ada waktu yang namanya bainal isya'ain yang paling afdal untuk ibadah antara maghrib sampai isya. Duduk. Kalau nggak ngapain, maghrib sampai isya, ya, itu pintu mustajabah dibuka. Tapi kalau seorang dokter misalnya yang memang buka prakteknya paling banyak orang kan datanya jam segitu, udah itu ibadahnya dia tuh, itu afdalnya itu prioritasnya, itu ya afdal dan istiqomahnya di situ. Itu agama tuh, jangan dipukul rata. Keadaan orang beda-beda, bangunan takwanya juga lain-lain. Orang misalnya punya bini satu sama punya bini 3, beda apa sama? Beda, wayo. Sama baik. Ya umpamanya, kita kan bikin umpama yang jelas banget ya, sampai kesel saking jelasnya. Untuk memperkuat ibadah bi'aqlitil kasyahwat, itu kan syahwat, tetapi untuk memperkuat ibadah. Makanya kata Nabi, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang alim, wali, itu lebih baik daripada ibadahnya kita. Ya. Bahkan dikatakan, ya, naumul alim asyaddu ala syaitani min salatil jahil. Setan menggoda orang sholat takut berat karena apa? Di sebelah orang sholat ada wali tidur. Kita ibadah malah makin berani setan. Karena ibadahnya merasa bahwa kita ini. Nah itu tuh kata setan sama gua itu merasa. Semua pemberian Allah nggak ada bedanya. Mau taat mau harta, pemberian Allah. Akui itu dari Allah, itu ibadah selesai. Emang Allah perlu sama ibadah kita? Ya. Ini udah ibadahnya lain kagak udah merasa buat soleh buat gue ya. Lu neraka apa lu bu? Ya. Nah ini wazawalil labusati bimubasati ikhwanihim, dan menghilangkan merumut muka, ya, dengan memberi kelapangan kepada saudaranya. Biba dikalamin dengan sebagian ngomong yang bikin enak orang, ya, itu juga sesuatu yang menjadi ibadah. Ya padahal kan senyum sama orang masalah mubah, tapi oleh Nabi dijadikan ibadah. Nabi lagi berantem sama bininya Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah yang gerutu baik, ya. Karena Nabi cemburu, Nabinya lagi ingat sama Sayyidatuna Khadijah. Lalu kata Sayyidah Aisyah, sama nenek-nenek kayak ingat baik maksudnya gitu. Nabi itu kalau disinggung Sayyidah Khadijah, waduh, ya, nggak kuat. Ya, maksudnya nenek-nenek dia ingat baik. Emang kagak cukup apa ini kita gadis, mana cakep, menor, mana denplong, mana gitu. Ya. Enggak begitu ngomong gitu ya. Artinya saya ini muda, kenapa nenek-nenek masih kan segitu gitu ya Allah, orang soleh mah ya udah kasar. Kita mah kan kalau belum keluar lintah, keluar ular belum kasar. Ini Sayyidah Aisyah nih. Sayyidah Aisyah marah sama Nabi. Begitu dia ngebenerin hordeng, hordengnya kan jatuh, kaget.
Ya Roba Ibrahim. Itu Nabi tahu ya Allah. Dia lagi marah sama saya. Nah, ada itu marah kata-kata itu? Enggak. Kenapa? Karena kan nabinya Muhammad. Kenapa? Ya Tuhan Ibrahim. Nah, kenapa enggak Tuhan Muhammad? Biasanya kalau lagi mesra, Sayyidah Aisyah itu ngomongnya Ya Rabba Muhammad. Bangga punya suami Nabi Rasul. Ya Tuhannya Muhammad. Karena lagi kesel disebut bapaknya Ibrahim. Ya Rabba Ibrahim. Itu aja itu rasanya kuat. Udah. Bini kita mah kalau keluar kalah jengking belum. Dia namanya dia nunjukin lagi kesel sama kita. Keluarnya malah jengking ular kobra ya. Supaya kerasa itu suami. Kata bini gue lagi marah gitu. Coba segitu laki orang kagak ngerti ya. Udah keluar kalah jengking kobra dari mulut. Masih kagak ngerti. Ya. Diem deh suaminya. Ya. Pas diem kata bini, tang apa? Diem bayar bang, tanggangan apa bang? Salah, dijawab salah, didiemin salah. Tuh orang soleh itu marah aja milih kata-kata yang halus. Bu, jika di dalam dada ini ada kebaikan, semua yang keluar akhlak, yang keluar itu baik. Sampai sangka baik. Susah mau sangka buruk itu susah. Dari mana keluarnya? Oh, nggak punya tempatnya. Nah ini wa akhadul murida bin naumi min ghairi darurah wa bil aqli min ghairi ju' wa bil kalami min ghairi hajah wa bi mukhalatatin nasi illa lid darurah. Ya. Wa aradu an yuzaba muriduhum sawabal wajibati fi zairi ahwalihi. Dan para wali itu ya, meminta muridnya menjadikan tidur itu min ghairi darurah, tanpa darurah. Makan min ghairi ju', tanpa lapar. Ya. Ngomong tanpa hajat. Jadi begini, kalau kita pengen bisa menjaga hati, ngomonglah kalau enggak pengen ngomong. Kalau pengen ngomong, tahan. Lagi kesel sama laki kan pengen ngomong dia. Tutup. Ambil lakban kok. Caci tuh laki. Habis-habisnya dalam hati. Anjing. Tapi dalam hati jangan keluar. Karena lagi pengen ngomong, stop. Kalau enggak pengen ngomong, baru ngomong. Coba bagaimana itu? Para wali itu ngerti betul tentang bagaimana menguasai, mengalahkan, memimpin nafsu. Kita mau diumbar. Sampai negrak itu nafsu. Ya. Makan. Lagi pengen banget tahan. Maka ada cerita seorang murid mendapat keterangan pendidikan dari gurunya begitu. Lalu pergi ngelihat buah delima, ranum merah manis gede, cuma atu-atunya lagi. Pohonnya itu jauh dari orang, kalau diambil mah nggak ada yang tahu. Ya. Lalu dia tiba-tiba pengen, dia berpikir kalau gua tahan dan pergi, mesti kebawa dalam pikiran itu apa namanya? Delima. Jadi dia tidur di bawah delima. Ditahan. Terus nafsunya udah lemah. Udah lemah, udah gak kepengen. Ya. Berubah itu melihat delima, kagak resep. Coba orang nafsu kalau udah terpenuhi, udah kan? Ya, laki kalau kepengen udah kayak apa tuh?
Pas udah lagi 3 ya. Sini apa bang? Gua mau rokok dari keluar rokok. Bini mah kalau habis begitu kan kayaknya terus deket-deket laki maka agak selesai. Itu nafsu begitu. Udah tuntas. Ya. Lihat bini jelek amat yang tadi pecah. Jadi begitu itu. Laki kurang ajar emang ya. Tuh begitu nafsuin tahan target kalau udah tensinya turun udah. Sampai kata Imam As-Siraj Tusi di dalam kitab Al-Lumah, ya, sehingga engkau hidup bila nafsin, tanpa nafsu, bukan gara nafsu, bukan penguasaannya yang begitu tinggi. Karena para wali di dalam, ya, orang tasawuf itu dalam tarekat, dia memang pakar bagaimana untuk meladeni nafsu. Kapan dikasih, kapan dilarang, kapan itu perlu tarbiyah. Nah, para murabi sufi itu mengerti tentang itu. Kita mau orang ngerti bisa, maka kita kalah dulu. Kalau pengen ngomong-ngomong, habis itu nyesel, ya, udah saya nggak ngomong lagi. Waktunya mau ngomong biar. Nah maka tidurlah kalau tidak ngantuk, kalau tidak perlu. Makanlah kalau lagi nggak pengen makan. Artinya ketika dia tidur, ya, untuk ibadah, ketika dia makan untuk ibadah, agar semua jadi pahala. Jangan nggak ngapa-ngapain tidur. Contoh begini, orang nggak ada apa-apa, itu tempat tidur udah diberesin, rapi, ya. Belum waktunya tidur. Tiduran lama-lama gitu. Kan itu waktu banyak banget kosong. Waktu itu hitungannya bukan 1 hari 1 jam 1 menit, bahkan per detik. Diumpamakan detik-detik waktu itu seperti butiran-butiran mutiara. Nah kalau 2 hari kosong, berapa ember itu mutiara kita buat? Mahal waktu. Waktu itu seharga Tuhan. Maka dikatakan as-sufi ibnu waktihi. Orang sufi itu mikir Tuhan, durasinya sedetik. Ingat, memang hidup kita itu hakikatnya hanya sedetik, tapi dia tajam dan terus baru. Seperti kehidupan gambar di layar terdiri dari tampilan setiap klise. Baru. Jadi ingat kepada Allah itu bukannya 1 hari, tapi sedetik. Karena hidup ini selalu berganti detiknya, maka dia mah nggak lupa-lupa. Itu sudah dikatakan, ingat itu tidak pernah lupa. Kalau lupa, tidak pernah ingat. Ya. Inilah kita ingat pakai pikiran. Bukan. Khusus pakai pikiran. Allahu Akbar. Itu baru belajar. Baik. Karena mereka menginginkan muridnya berpahala seperti pahala wajib dalam semua keadaannya. Tidurnya sama, makannya sama. Fayaqulu hina yajibu alaihi al-akal. Makan ketika wajib makan. Ya, ketika waktunya makan dan memang perlu makan. Ini mah enggak. Lagi makan ayam goreng di sini. Pas pindah baru makan, pindah ke sono. Wah, ini mah sate. Enggak lain ayam goreng sama sate mah. Makan lagi sate. Pas habis sate pindah ke sono pecah ikan. Lah kan udah beda. Kan udah makan sate tadi mah ini pecah ikan. Lain. Nah, ini makan tidak perlu makan baik. Itu namanya kerbau. Ama urusan makan aja gak bisa mengendalikan, bagaimana nanti urusan halal. Ama tidur aja gak bisa mengendalikan. Wa yatakallam hina yajibu alaihil kalam. Ngomong itu boleh, ketika wajib ngomong. Seorang Yahudi, Nabi punya hutang sama Yahudi, bayarnya lambat.
Ya karena nggak ada. Ini Basyariah Nabi punya utang, bayar lambat, lah bagaimana cepat? Nggak ada duitnya. Maka itu orang Yahudi langsung datang kepada Nabi, mengata di depannya. Ini nih keturunan Abdul Muttalib, yang kalau utang memang diulur-ulur bayarnya. Di depan orang. Sampai ngedeketin Nabi dan megang kerah Nabi. Kapan lu mau bayar? Sayyidina Umar kan duitnya banyak. Buset. Kata kitanya mah buset gitu. Enggak buset, dia ngomong buset ya. Artinya apa tuh? Masalah utang berapa sih gue bayar, tapi kenapa sama Nabi berani banget? Lalu Sayyidina Umar mendekati di belakang Nabi dan mengatakan, izinkan aku untuk memisahkan lehernya dari badannya. Apa kata Nabi? Dak ya Umar, jangan. Yang punya hak boleh ngomong. Kan dia kena diutang. Sayyidah Aisyah pernah juga ngomong sama Nabi sampai ditempeleng sama bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Itu Nabi murkanya karena bini dia. Ya orang lagi cemburu kan boleh ngomong. Boleh biarin Pak, kalau lu ngomong baik orang lagi cemburu biarin habisin. Cuma nggak bisa habis ya. Artinya kalau memang dia hak ngomong silahkan. Ya, kayak orang lagi punya masalah kan kalau enggak diungkapkan kan beban. Bisa-bisa tidak seimbang nanti. Nah perlu dia ringankan, dia bagi. Nah itu hak ngomong. Kita sebagai saudara muslim hak mendengarkan. Apapun yang diungkapkannya itu malah lagi meluah. Bini lagi cemburu di meluah. Ya, habisin. Saya ambil air adem banget, saya kasih gula. Kan gula kalau di uduk di air adem kan lama. Ya. Lamaan mana bini ngomong sama gula hancur. Daripada diladenin mendingan biarin luah dah. Udah minum udah manis banget. Ya. Udah keluar mah udah hilang. Ya, habis itu ada deketin, merasa salah. Kalau dilawan mah nggak merasa rasa. Ya. Ini contoh lain, nggak ada hubungannya dengan ini. Contoh lain buat bapak-bapak, ya, supaya bisa kawin lagi. Maka makan ketika wajib makan dan bicara ketika memang mesti bicara. Faidah zala andali pala yang jenal istighfar. Kalau mau dikurangi dari itu, maka jangan kurang, jangan turun daripada istighfar. Ya, paling enggak yang sunnah makan. Gitu. Dan yang sunnah yang dianjurkan ngomong. Kan ada wajib ngomong. Maka Nabi bersabda, "Man yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan." Ini amr. Ini mesti perkataannya yang khair. Kalau baik, nah, tapi cara memahaminya, baik itu ngomongnya mesti baik, bukan. Bahkan ngomong baik bang, lu romannya, lah itu mah kagak baik. Ya, bukan, caranya juga baik, supaya baik tetap jadi baik. Ya. Emang saya ngomong apa sih? Saya kan ngomong baik-baik aja, ulok. Ya. Ngerti padahal dia itu bukan ngomong baik, dendam. Enggak, bukan begitu agama. Jangan aku baik-baik. Baik itu hanya apabila dilakukan dengan akhlak. Bas. Sudah. Kalau enggak. Jadi murah harganya di depan Allah. Yang mahal itu kebaikan yang dilakukan syariat apabila dengan hakikatnya, dengan akhlaknya, dengan rohaninya. Yang di dalam orang sufi dikatakan afdhalul ilmi ilmul hal. Itu. Ya. Hal itu keadaan jiwa. Taunya nanti keluar dalam perilaku. Maka orang ngertiin hal itu perilaku, tingkah. Padahal maksudnya sesuatu yang keluar dari jiwanya. Kalau enggak namanya munafik.
Wa kadzalika akhadul murid bin nisyani wa bil ahlami bi lailin aw naharin illa li hajah. Wa akhaduhu bil khawatir walau lam tastaqir. Wa akhaduhu bil akli syahwah al mubahat li kaunihi tuqifuhu an taraqqi. Wa fi zaburi Sayyid Daud alaihi salam, ya Daud hazir wanzir qaumak akla syahwati fa inna quluba ahli syahwat mahjubatun anni. Wa kama anna akla syahwat yutradul abdu an hadratillahi ta'ala fakadzalika maddur rajuli min ghairi hajatin bijami isu'il adab. Begitu juga orang sufi itu ya menindak atau mengkritik murid untuk masalah nisyan dan ahlam ya, setiap malam dan siang, kecuali hanya untuk perluan ya, lupa ya, dan juga tidur. Nah, para sufi itu akhadu, menindak, menghukum, mengkritik ya, para murid itu dengan nisyan, jangan sampai lupa, ingat, maka dengan zikir atau akhlak. Di kitab itu nisyan apa niswan? Nisyan. Dan juga dengan khawatir, bisikan. Bisikan itu ada 4, ada bisikan malaikat, bisikan Allah, bisikan nafsu, dan bisikan syaitan. Ya. Dan di situ ma'akhadh ya, tempat penilaian, tempat pengkritikan. Ya, khawatir, lintasan bisikan. Kalau datang dari setan, itu bisikan setan lemah, berganti-ganti. Ya. Kalau dia goda ini, kita lawan, dia pindah kepada godaan lain. Kita lawan, pindah lagi kepada godaan. Kita lawan, ya, dia pindah. Itu setan. Tapi kalau nafsu, enggak. Dia menggoda ini. Hari ini enggak berhasil, besok lagi pengen lagi nafsu. Hari ini enggak berhasil, besok. Nafsu itu cuma ya, menjatuhkan manusia dari satu pintu dulu. Kalau udah jatuh, tak datang yang lain. Kalau kita mampu menjaga godaan setan, nafsu itu ya, sekali, maka menang di di kesempatan lainnya. Maka khawatir juga menjadi ma'khadut tarbiyah. Juga makan syahwat. Ini makan syahwat kepada yang mudah. Kalau yang haram aja ya. Kita makan nafsu, pengen, itu nggak boleh. Sayyidina Abdullah bin Umar pergi ke pasar, beli daging dibungkus, pulang ke Papagan sama bapaknya Sayyidina Umar sebagai khalifah waktu itu. Dia nanya, dari mana? Nanya anaknya, dari pasar saya pak, pengen banget makan daging, saya beli dah. Marah itu Sayyidina Umar. Oh begitu sahabat Nabi, kalau pengen langsung begitu, diulang-ulang. Itu sambil megangin daging ya, dia berdiri, ya Allah, sampai segitunya itu Sayyidina Umar. Jadi kamu ini kalau apa kepengen terus laksanain begitu. Oh rupanya begitu kehidupan kamu ini. Ngejekir aja. Apa dia nyesel ya Allah ya. Karena sahabat-sahabat junior itu memandang sahabat senior, apalagi sahabat 4, murabi. Begitu Sayyidina Umar pergi, balik lagi ke pasar, kagak jadi gua beli. Kecuali para wali baru kalau kepengen memang kudu dilaksanain. Beda ya, beda. Contoh, seorang murid datang ke gurunya,
Guru saya pengen kawin. Jangan kawin dengan nafsu. Lawan dulu nafsunya. Pergi dia. Mujahadah lagi. Besok gurunya kawin lagi. Kata murid, waduh. Nah, ini kita pahami. Ini kejadian-kejadian begini. Jika pahamnya tidak betul, salah nantinya menyimpulkannya. Ya. Kenapa? Dia pakai nafsu lah, sama pakai nafsu, tapi dia mampu mengendalikannya. Boleh. Bahkan saking ku mampu mengendalikannya. Makanya kisah-kisah para wali, kalau kepengen ditunjukin sama Allah ada yang nganterin. Karena kepengen dia itu, kalau misalnya tiba-tiba dia lagi tiba-tiba ada yang lebih bagus, nggak jadi, hilang udah. Contoh tadi, makanya saya tanya, lagi nonton sinetron, waktu ngaji, bagaimana tuh? Kalau mereka, enggak. Pendidikan dalam tarekat biasanya guru tuh minta diutamain sama muridnya. Itu adalah pendidikan agar dia bisa mengutamakan Allah. Saya dengar cerita aja Ki Jahari dulu, kalau manggil biar lagi ngapain tinggal. Sampai kalau lagi berak potong katanya. Tetap itu berak. Ini bukan melanggar etika hidup, bukan. Itu pendidikan bahwa kamu ini tidak bisa mengutamakan yang paling utama, yaitu Allah. Ya. Ini apa kita jadi dongengan? Wah itu memang ahwalnya, perilakunya. Bukan, itu pendidikan. Bukan lagi jatah, bukan lagi lembut. Yang cerita orang-orang umum, jadi itu kayaknya waduh kalau udah muak gitu mah kudu. Yang udah begitu perangannya lah, makanya jadi jelek. Itu ada pendidikannya. Di dalam Zabur, karena memakan dengan syahwat itu akan menyetop taroki. Ya. Makan dengan syahwat akan menyetop taroki. Saya sering bilang kepada anak-anak, man taraka syai'an lillahi baddalallahu lahu khairan minhu. Anak saya kepengen sesuatu lain mengenal punya duit, tapi bukan begitu. Kalau itu nggak berguna, ya, namanya bocah, nafsu kan kayak bocah, gitu. Bocah kalau udah kepengen. Saya coba duduk. Kata Aulia, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan ganti nanti yang lebih baik. Coba tinggalin kepengennya itu, nanti Allah ganti. Iya bah. Iya bah. Ya. Saya melihat di kitab-kitab tasawuf begitu, saya coba cek. Ya, kita perdengarkan itu kata-kata kepada anak, man taraka syai'an lillahi abdalahu khairan minhu. Ya. Kalau sesuatu itu mubah, bukan sesuatu yang primer, yang sekunder aja. Ya. Makan pengen banget stop. Saya ingat dulu Kiai pengen makan pete, minta direbusin pete, kirain dimakan, dicium-cium lah, udah makan lah. Ya. Kita mah habis sama kulit-kulitnya. Nah ketika dia makan, udah mampu mengendalikan nafsu. Mereka tuh orang-orang yang pandai mengendalikan nafsu. Kalau akan kalah, dia lawan. Tapi kalau dia menang, baru dia berinteraksi dengan harta, dengan tahta, dengan Toyota, dengan wanita. Coba, orang banyak, aduh gua kawin bagaimana makannya, bagaimana nyari duit. Ya jangan kawin. Kecuali tawakal.
udah boleh. Nah maka orang yang meninggalkan rohani, jangan kalau udah belum bekerja, ada rezekinya dari Allah. Bagaimana nggak ada rezekinya, udah kawin belum punya kerja, bini yang merengut. Kerja apa bang? Ngajar, terus langsung mabit kerja. Coba kalau nggak diomelin ya. Makanya kawin nanti juga kerja dapat, ada rezekinya. Caranya sama sebabnya mah ada nanti. Sebab mah nggak salah. Tapi itu adalah kehendak Tuhan. Udah jangan bikin sebab. Ya. Kawin. Kita juga katanya yughnihimullah katanya. Allah kayain. Caranya ya itu mungkin diomelin bini mulu lah kan. Ya, kalau nggak begitu mau cedobe di rumah. Nah, kalau para wali memang udah pasrah. Ketika pengen kawin, bodo amat lu makan apa. Pengen kawin lagi, bodo amat lu makan apa. Nah kalau kita mikir bagaimana, jangan dulu. Itu namanya belum mampu mengendalikan nafsu. Bisa-bisa nanti nyolong. Tuh, saking ingin memenuhi keperluan keluarga, nafsunya belum terkendali. Saya cerita ke Jari katanya, pulang nanya bininya, makan neng, no, bilang gak ada nasi. Lah pakai sayur kali enggak. Suruh siapa lo miskin? Wayo, lelaki ngomong begitu. Nah, bongkar miskin siratnya sama bininya. Lah benar yang miskin dia, bininya mah kaya. Bongkar sirat. Kalau kita mau ini sekarang bini, kita ngomong begitu, wah loh. Dasar bang gak punya otak yang mobilnya mah abang yang mikir, gak pakai abang kalau udah eluh kali. Ya. Artinya udah terakan. Saya nyari, gak dapet, tidak perlu tinggal simpan dan habis. Udah kita puasa aja, berpahala. Besok nyari lagi. Itu tawakal, kuat. Boleh kawin lagi ya. Contoh, ini contoh. Kalau enggak jangan melakukan sesuatu bisyahwat. Ini tarbiyah. Kalau yang udah bisa mengendalikan, ya nggak ada masalah. Nah ada cerita lagi murid, kalau qiyamul lail jam 2 udah sampai masjid, sampai subuh. Kiainya setengah jam subuh baru sampai. Kata murid, waduh ini kurang mantep ini guru gue ini. Ya, ditanya, guru, kenapa sih kalau ke masjid setengah jam mau subuh baru datang? Saya nungguin dari jam 2. Kata murid, oh, udah kawin toh? Belum, kawin. Kawin dia, begitu kawin datang jam 3. Masih lebih dulu kan? Gitu. Lain saya cuma beda dikit doang, masih lebih dulu dari guru. Lalu lu bininya berapa? Baru kawin lagi ya udah. Begitu 3 bininya ya. Dia datang subuh 15 menit sebelum gurunya. Gurunya datang duluan. Begitu datang, dari mana lo? Dia omelin diri. Begitu makanya kawin lagi kawin lah. Begitu kawin pada sholat subuh malah udah pada datang malam. Baru datang sama gurunya, paham saya guru, paham. Ibadah itu bukan di sini, banyak ibadah itu yang afdol. Jangan mengukur dari ibadah dia. Orang lain punya ibadah yang ya, azimah bagi dia, afdol bagi dia. Guru mendidik berdasarkan keadaan masing-masing. Itu murabi yang sebenarnya. Ya, bukan mimpin zikir bagi zikir, sudah bukan. Ada yang paling penting. Ya. Nah, cuma ketika orang kagak ngerti apa itu rekod, apa itu guru, ya akhirnya dianggurin tuh guru sampai mati dah. Gitu. Tidak diambil apa yang sebetulnya perlu diambil dalam agama ini. Bapak, ibu, itu saja ya pengajian kita. Sebetulnya ini satu lagi nih, karena perkataan Sidi Ali Al-Khawas ini masih ada satu lagi yang berikutnya baru. Ini saya baca cepat aja ya.
Wa qala aidan la yablughul muridu maqam sidik. Murid tidak akan mencapai maqam akhlak sidik hatta yazida fi ta'zimi amrillahi wa nahyi. Sehingga perintah dan larangan Allah itu besar di mata dia. Ya, kalau menganggapnya besar perintah dan larangan, ya, semakin yazid dan itu terus bertambah-tambah. Wa yaqalul mandub ka'annahu wajib, melakukan sunnah seperti wajib. Ini azimah. Maka kita kalau pengen kita tidak meninggalkan yang wajib, jaga sunnah. Orang yang tidak bisa menjaga sunnah, besoknya wajib ditinggalin. Ya, pagerin sunnah itu. Wajib dengan sunnah. Wa yajtanibul makruh kana wa haram, meninggalkan yang makruh seperti haram. Wa yajtanibul haram kana kufur, meninggalkan yang haram seperti kufur. Ini itikadnya. Berbeda orang jatuh kepada maksiat beda. Ya. Karena orang yang melanggar maksiat untuk taubat. Allah menciptakan dan mengatakan itu maksiat bukan untuk dikutuk, tapi untuk taubat. Ini perlu dipahami. Jangan memandang orang ahli maksiat itu buruk, jangan. Bagi kita yang melihat pelajaran bahwa itu pasangannya baik, dan bagi ya, diri dia itu adalah hikmah agar dia bertobat. Semuanya anugerah dari Allah. Ya, jangan memandang ada kurang dan buruk kepada Allah. Wa yanwi bi jami'il mubahati khairan yusabu ala dzalik. Niatkan kepada semua perkara yang mubah sebagai kebaikan agar diberi pahala di atasnya. Wa yanwi bin naum fil qailulah at-tuqawi ala qiyamil layl. Tidur qailulah untuk kuat bangun malam. Ini mah tidurnya bukan kailulah tapi kaisurah. Dia capek karena banyak tidur. Aduh, capek kenapa? Banyak tidur, tidur lagi baik. Wa yatanawalu ba'da syahawati lil mudawati li nafsihi. Coba, dia memakan sebagian syahwat, artinya memakan dengan syahwat, tetapi untuk mengobati nafsu. Nafsu juga ada, ya. Sekali-kali dipakai melihat TV, sekali-kali jalan ke mall. Jangan kebanyakan. Mereka yang menguasai nafsu kalau udah kebanyakan terus mereka sudah punya alarm sendiri. Apa? Kehidupan rohani itu. Enggak, kita mau kayak bocah kecil mandi di kolam renang sampai bonyok badannya belum berhenti. Kalau kita kan udah orang dewasa ngerti, udah gak enak badannya. Kayak begitu rohani itu. Kita sampai jiwa rohani itu udah benyenyeh, nggak rasa itu salah. Itu perlunya tarbiyah rohani itu, akhlak itu hidup terus akan mengalahkan faktor-faktor luar yang akan membawa dia kepada keburukan. Ngobrol nih, kalau udah kebanyakan mereka itu langsung kata Sayyidah Aisyah itu Nabi lagi cumbu-cumbu sama saya, lagi mesra-mesra sama saya, tiba-tiba seperti ada yang mengendalikan di belakangnya. Kalau kata kita mah, remote-nya itu ada yang di belakang yang mainin. Langsung meninggalkan istrinya, dibetot anak. Saya mau kemana sih bang? Yang lain makan dirinya tua-tua, saya makan udah gadis. Atau kalau lagi di saya yang lamaan dikit, ya. Apa kata Nabi? Terus jalan, akhirnya ngomong tuh sama Sayyidah Aisyah. Lah kan situ mah udah diampunin bahaya sama Allah kek. Udah apa? Karena Nabi mau ibadah. Lagi mesra-mesra ditinggalin tuh bini. Ya. Nabi berbalik kepada Sayyidah Aisyah dan mengatakan, ya. Terus apakah aku gak boleh bersyukur kepada Allah dikasih anugerah itu? Ya, udah diam ya Allah. Itulah suamiku Nabi. Ya, ada yang mengendalikan. Innal ladzina amanu sayahdihim rabbuhum biimanihim. Yang membimbing dia itu di dalam batinnya itu. Kita mau diteriakin nama nasihat, nama speaker moral, kebimbing bisa. Ya. Maka kata Nabi, istafta qalbak,
Wa in abtaukan nasi wa in abtauk. Dengar hatimu. Orang ngomong apa, Ge? Nah, kalau kita nggak ada yang berkata di sini, itu Tuhan sebetulnya. Lihat teks agama. Dengar apa kata agama. Iza nafarat minal ibadati bil qiyam. Karena nafsu itu nggak mau ibadah. Kalau disuruh ibadah, makanya nih orang kalau lagi ibadah rajin jangan dihabisin. Ini mah kalau lagi rajin boleh baca Quran dari pagi sampai sore, kami sembahyang ya 2 hari ibadah. Setelah itu pancet setahun. Karena nafsunya menolak. Pelan-pelan. Ada waktunya ya. Itu makanya perlu tarbiyah itu. Perlu diberitahu bagaimana mengendalikan nafsu. Fa inna lisana halin nafsi yaqulu li sabiha. Ya. Karena bahasa keadaan nafsunya seolah dia berkata kepada si pemiliknya itu, kun ma'i fi ba'di abradi wa ila saratuka. Kata nafsu, atau ada waktu untuk saya, kalau enggak nanti ya saya kuasain kamu, saya kalahkan kamu. Dikasih waktunya. Maka biar katanya wali tetap hiburannya. Lihat di Imam Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ya, hiburan dunia yang paling indah dan berpahala adalah tidur dengan istri. Maka perlu banyak istrinya. Kalau kiai, ini kalau kiai ya, awas. Karena nggak ada yang boleh itu yang pahala tapi enak, kecuali dengan istri. Maka para orang-orang soleh itu kalau udah baca kitab, udah ngaji, udah ini, ngapain ya? Ngajak dirinya kan, kamarnya udah. Nah, kena ada lagi atau lagi pergilah misalnya. Artinya itu pahala. Ubah yang berpahala. Ya kalau satu jangan yang lain gitu, apa banyak. Ngajak main sama anak, ya, ngajak diri pergi ke tempat lain. Stop, jangan kelamaan. Baik. Wa kadzalika yanwi bi libasi siyabil fakhira. Begitu juga niat memakai pakaian yang megah. Izharu ni'matillah. Tujuannya adalah untuk menunjukkan ini nikmat dari Allah. Duna hududin nafsiyah, bukan karena kepengen nafsu. Orang wadon kan kalau kepengen yang pakai cakep-cakep, pengen apa? Pengen dilihatin orang itu nafsu. Tapi kalau memang ini bagus, orang itu mesti menunjukkan bagus, itu lain. Itu semua di sini. Dia yang tahu. Ya, wa kadzalika ya'kulu zabad min at-ta'am wal barid. Begitu dia makan zabadi, makan apa namanya? Susu. Ya kan yang enak. Kalau di kita apalah misalnya. Atau yang makanan es yang sejuk. Karena orang Mekah, orang di padang pasir itu es itu udah kayak mutiara kali. Ya. Gitu. Li'ajli istijabati Allah, untuk memenuhi ya keinginan anggota dia agar bersyukur. Kan kalau minum air dingin semua itu rasa seger, akhirnya alhamdulillah. Untuk itu saja, bukan minum ya apa deh, habis makan daging minum es ya, memang udah kepengen, udah begitu berarti rusak ya. Tetap ada aturannya. Kalau tidak yang wajib, yang istihab, yang semestinya sesuai dengan kesehatan fisik dan juga kesehatan rohani. Nakifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.